wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abad. Ayol ikhwah al aiza al hibba, syukran lah fi hadhil fursah astamina fi hadhil layla al barakah. Nahnu nasati'u an hadha an wasil dirasatana fi hadhil layla wa nahnu nuridu an nunakish yani unwanan min anawin manahijil bukhus al-ilmiyah mutta'ati takhassusat fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah wa qad qultu lakum min jadid annani sa'ulqiya saksian hadal unwan fi hadil laila wa fil laila fil usbu' al-qadim al-fursa wadda ila majmu'ula ya li ilqa'i yani maqalatihi atau maqalatiha asy-syarikhiyah PPT bil unwan allati qad madha ittafaqna jami'an fi awail liqa yani fil usbu' al-awwal min liqa'ina fi hadhil maqalah. Wa qabla an ulqiya ilaikum al-unwan al-muta'alliqa bi manahijil bahsil ilmi hayya nabda awalan liqa'ana wa muhadaratana fi hadhil laila bi qiraati umil Qur'an ala hadina sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, ana awalan mana itu share. Hadil lailah al-mubarakah nahnu nunakish yani unwan ra'isan unwan yu'tabaru miftah al-mawad fi hadil marhalah yani mushkilatul bahas naqulu bil Indonesia masalah penelitian wa min Indonesia yani research problem wa icon tu anna mushkilatil bahas iya miftahul bahas wa hiya ruhul bahas al mushkilatul bahas tu'assiru fi siyaghati sa'iri al-bukhus min as'ilatil bahas wa min dawa'il bahas wa min manhajiyatil bahas wa nata'ijil bahas wa kadhalika yani mushkilat yani tu'ayyinu kulla syai' fil buhus almiyah bima fi yani masalan tahlil bahas adawatul bahas ya manhajiyatul bahas wa nata'ijil bahas. Jadi masalah penelitian itu merupakan roh penelitian itu sendiri ya, kunci penelitian itu di mushkilatul bahas. Karena mushkilah itu, masalah penelitian itu mempengaruhi ya terhadap komponen-komponen kegiatan penelitian yang lain. Jadi dari masalah penelitian itu akan muncul latar belakang penelitian, muncul as'ilatul bahas, jadi kemudian muncul desain penelitiannya, datanya, sumber datanya, instrumennya, teknologi datanya itu bisa diketahui dari masalah mushkilatul bahas. Cuma nata'ijil bahas hasilnya. Jadi dari masalah penelitian yang ada ini bisa diprediksi nanti pertanyaannya penelitian seperti ini, latar belakangnya seperti ini, kemudian desainnya seperti ini, datanya seperti ini, sumber data ini, itu semua tergantung pada mushkilat bahas, tergantung pada masalah penelitian. Walidzalika la yubaligh ayyuqal anna mushkilatil bahas hiya ruhul bahas nafsu. Jadi masalah penelitian rohnya penelitian itu sendiri.
Baik, qabla wa nahnu nuridu an natahaddas fi hadhil laila au nastahi ahdafu hadhil muhadarah, yani awalan labudda an yashrah at-talaba yani khutwatil bahas. Maya khutwatil bahas. Tsumma thaniyan labudda ay yashrah at-talaba yani ma hiya mushkilatil bahas wa yashrah kadzalika ma'ayiril bahas. Ma'ayir mushkilatil bahas. Tsumma ala daf'atali yani kaifa al-husul ala mushkilatil bahas. Tsumma al-akhir yakni ta'thir atau ya ta'thir mushkilatil bahas fi syairi ansyitah al-bakhsiyah atau fi syairi yakni muqawwinatil buhus al-ilmiyah. Jadi tujuan pertama adalah mahasiswa memahami, bisa menjelaskan langkah-langkah penelitian apa dulu yang dilakukan oleh peneliti, apakah judul dulu atau laporan dulu. Kemudian berikutnya adalah apa itu, bagaimana memilih masalah penelitian. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kriteria masalah penelitian yang baik. Kemudian berikutnya adalah uh, bagaimana memperoleh masalah penelitian, cara kiat-kiat untuk memperoleh masalah penelitian, menemukan masalah penelitian. Terus akhir, bagaimana pengaruh masalah penelitian terhadap kegiatan penelitian yang lain, termasuk desainnya, instrumennya, problem asilatul bahsnya, kemudian kerangka teorinya, macam-macam nanti kita akan bahas di sana. Baik, al-an nahnu sanabda'u an yani an khutwatil bahs ilmi. Langkah-langkah penelitian itu apa? Hal nahnu nabda'u bi ijadil unwan, ta'yidil unwan, au nahnu nabda'u bi ijadil muskilat. Apakah kita memulai penelitian dengan judul dulu atau masalah dulu? Walakin katsirum manajid anna aktsariya yakni at-talaba aul bakhisil mubtadi yabda'u baksahu bi taqdimil unwan bi siyaghatil unwan, ya. Walaisa bi siyaghatil au bi ijadil muskilah wa siyaghatu ini. Jadi biasanya para mahasiswa atau peneliti pemula itu memulai penelitiannya dengan judul dulu, ya, itu bukan dengan masalah dulu. Fil haqiqah al-asoh tubda'ul bahs yani yubda'ul bahsu bi tamyizi wa ta'arrufil mushkilah. Bi tamyizi wa ta'arrufil mushkilat. Jadi harus dimulai dulu mengidentifikasi dan menemukan masalah. Ta'aruf itu menemukan Karena utarjim ila lughah bisa menemukan identifikasi masalah apa saja dalam pengajaran bahasa Arab itu. Identifikasi ya. Anna mushkilat ta'lim katsirah karena la tuhsah, ya. La tuhsah. La siyama idza kan ladaikum khibrat ta'limiyah, ya. Fi amal tadris al-arabiyah. Banyak masalah penelitian itu, apalagi saudara atau Anda sudah punya pengalaman mengajar banyak. Nah, pengalaman itu salah satu cara atau sumber untuk memperoleh masalah penelitian. Diidentifikasi dulu masalah apa saja, ya. Kemudian ta'aruful musyal, ditemu kenali masalah itu kategori apa. Oh, ini masalahnya termasuk kurikulum, ini masalahnya termasuk pengajaran, metode pendekatan strategi. Oh, masalah ini masuk kategori media. Oh, masalah ini masuk kategori mawad dirosiyah, hadil muskilah takunu fi yakni takwim, penilaian. Nah, itu diketemu kenali masalah itu. Wa ba'da tamyiz wa ta'aruful muskilah al-bakhis labuta ayyakuma bisiyagati wa tahdidil muskilah. Ya, pada tamyiz wa ta'aruf wa ijad muskilah, telah mengidentifikasi, menemukan dan menemukan masalah, ijadil muskilah, baru menyusun dan membatasi masalah. Nah, masalahnya banyak sekali tuh. Ini misalnya kurikulum aja ada sekian isu masalah lah. Batasi kira-kira apa itu masalah yang akan diteliti itu.
Kalau meneliti kurikulum, apa yang mau diteliti? Pada perspektif apa? Min ayyi mandur, ya, yuhallal al manhaj dirasi. Dari perspektif apa kurikulum itu diteliti atau dianalisis? Nah, itu dibatasi itu. Jadi ada pembatasannya. Cuma ba'da siyawa wa tahdidil musykilah bina al musykilah fi unwaril bahas. Masalah yang sudah ditemukan itu dikonstruksi dalam judul penelitian. Adatan yakni ma'adhalik yakni al-bakhis labudda ayroji' ansaban nadhoria. Bersamaan dengan menemukan masalah kemudian mau menkonstruksi ke dalam judul itu, peneliti juga harus mereview ya teori yang relevan. Paling tidak punya kompetensi, punya dasar landasan teoritis tentang hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian. Baru buat judul, jangan judul dulu harus mencari masalah itu. Atau soal ya, soal itu sulit nanti. Kalau sudah ketemu masalah jelas itu nanti buat latar belakang jelas, gampang, buat pertanyaan penelitiannya gampang, desainnya nanti gampang. Kalau jelas masalah idza kana al mushkilat wadihah wa illa fakullu syai' mubham. Kalau tidak jelas masalahnya tuh semua itu samar-samar nanti itu. Mubham ya, ambigu semua itu. Pengalaman saya bimbing mahasiswa S3 disuruh ya disertasi. Nah, dia terus sudah jadi proposalnya itu. Saya baca loh, bail adamut tanah talaum tanasub baina unwanil bahas wa dawail bahas wa asilatil bahas. Jadi setelah baca loh kok gak sambung latar belakangnya dengan judul dengan pertanyaan penelitiannya ya. Akhirnya saya prediksi ini berangkatnya dari judul dulu terus dicari-cari masalahnya. Akhirnya benar. Khina masal itu yakni ya soh yakni annahu yabda'u bi ta'yidil unwan ya wala bi ta'yidil unwan awalan wala bi ta'yidil muskilah. Jadi memperkuat judul dulu tidak dimulai dengan memperkuat masalah. Itu mesti akan terjadi itu. Kalau masalah jelas runtuh gamblang, nah itu gampang nanti. Tuma muraja'an sabul itor an-nadhuri. Setelah menemukan masalah, ya, kemudian mencari, mereview teori yang relevan. Karena teori yang relevan itu akan membantu peneliti untuk menyusun ini masalah penelitian dan tujuannya. Ya. Kalau Anda punya masalah tapi tidak punya kerangka, punya kemampuan kerangka teoritis, itu untuk menjabarkan masalah itu agak sulit karena masalah-masalah penelitian itu tidak lepas dari komponen variabel-variabel yang ada dalam teori ya. Yang lepas dari teori itu ya. Tumas yago asilatil bahs wa hadafi. Baru menyusun pertanyaan penelitian wa hadafi dan tujuannya. Watu sohu asilatil bahs bi jumlah istifhamnya. Jadi bi uslubin istifhami biasanya itu. Pertanyaan penelitian itu atau rumusan masalah itu disusun dalam bentuk pertanyaan. Ya. Bisohu bisyakil uslub istifhami. Nah, kalau hadaf tidak, kalau tujuannya itu disusun dengan bentuk kalimat afirmatif ya. Tuma ba'da siyaq as'ilatil bakhas wa hadafi ta'yin madkhal al-bakhs wa asalibi, baru pendekatan penelitiannya apa dan desain kerangka desainnya apa, rancangannya apa. Jadi dari masalah yang dipilih itu bisa menentukan, oh kalau masalah ini pendekatannya kualitatif atau kuantitatif, mixed method. Terus nanti desainnya itu ini jelas itu. Idza kana musykilah wadhihah. Jelas kalau masalah ini mesti judul masalah ini dan judul ini nanti pendekatannya kualitatif. Kualitatif yang mana? Oh, studi kasus. Oh, studi tokoh. Oh, studi pustaka. Nah, itu nanti jelas itu kalau masalah jelas. Wa ba'da ta'yin madkhal bahs wa asalibihi tanmiyatu adawatil bahs wa jam'il bayana. Para selama untuk pendekatan penelitiannya kualitatif atau kuantitatif atau mixed method atau mudammat, cuma ta'yinu asalibil bahas, menemukan
desain penelitian sesuai dengan pendekatan paradigmanya itu baru. Setelah itu mengembangkan instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitiannya apa? Dari masalah itu juga menentukan. Oh, kalau masalah penelitian ini instrumennya itu adalah angket. Kalau instrumen seperti ini, masalah instrumennya itu berupa tes, berupa panduan wawancara, sebagainya. Itu bisa dari masalah penelitian. Oh, masalah ini terus jamul bayanat mengumpulkan data. Oh, kalau masalah ini pengumpulan datanya itu dengan wawancara, dengan mulahadho ya, pengamatan nah itu. Oh, pengumpulan datanya dengan memberikan tes. Saya itu. Pengumpulan data dengan menyebarkan angket. Nah, itu dari masalah penelitian. Pokoknya muskilatul bahas wa kullu syai' fil bahas. Ya, kullu syai' fil bahas. Tuma ba'datan adawat al-majamil bayanat, tahlil bayanat wa ardiha. Baru setelah dianalisis datanya dan disajikan penyajian data. Dan analisis data itu ada pengaruh ditentukan oleh masalah. Kalau masalahnya A, nah nanti datanya akan B, ya itu bisa dilihat. Kalau masalahnya misalnya masalah penelitiannya terkait dengan bagaimana pengaruh media aplikasi bla 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 terhadap hasil belajar bahasa Arab. Jelas dari situ tuh analis datanya jelas kuantitatif dengan statistik uji beda. Uji beda. Ya. Uji T, ikhtibaruta. Minha ikhtibaruta. Salah satu dengan uji T, karena untuk menguji perbandingan itu banyak, tidak hanya uji T. Walakin al-masyhur, al-asah, yakni al-absat itu ikhtibaruta, yang paling sederhana itu uji T ya. Jadi itu dari masalah itu bisa menentukan apa itu pendekatannya, menentukan desainnya, menentukan instrumennya. Kalau masalahnya bagaimana pengaruh media aplikasi bla 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 terhadap belajar, jelas instrumennya adalah tes. Karena untuk mengetahui pengaruh itu untuk harus melalui apa itu kemampuan ya, ya kemampuan mahasiswa jadikan instrumen apa eksperimen. Pengumpulan datanya juga pembagian tes, memberi tes. Ya. Terus alih datanya itu tadi jelas alih datanya kuantitatif karena itu pengaruh dua variabel uji T. Hasilnya penyajiannya nanti T-nya berapa? Nah, itu. T-nya berapa itu? Ba'da ardul bayanat, tafsir nata ijil bahas, watalkhis, ya, baru menafsirkan hasil penelitian, membuat ringkasan, mentakdil mutarakot, menyampaikan rekomendasi di dalam laporan penelitian. Hadhihi min khutuwati al-bahas al-ilmi. Dan ibda mundul an, yani ijadal musyilah, tamyizul mushkilah wa ta'arruful mushkilah pada dalik tujidul mushkilah atau ijadul mushkilah. Jadi mulai dengan sekarang kira-kira masalah apa yang lagi bagus, lagi lagi up to date, ya, jadid, mushkilah jadidah, temukan ali, ditemukan terus baru dipilih, ditemukan. Ya. Baik, cuma ya, kita foto dulu. Ya. Ya. Cuma nahnu ila kaifa nakhtaru mishkilatal bahas. Nah, bagaimana sih cara memilih masalah penelitian? Wa qabla at-tahaddus an ikhtiyar mishkilatil bahas, labudda an na'rif awalan ma hiya mishkilatul bahas. Apa itu mishkilatul bahas? Gunaka yakni asyarah anna ta'arrufal mishkilah hiya khutwatun awwaliyatun fil bahas. Jadi menemukan kenali masalah dalam penelitian itu langkah pertama. Laisa khutwah saniyah, walakin khutwah awwaliyah atau khutwah ulah. Langkah pertama dalam penelitian. Itu masalah dulu. Nah, saya dulu ketika masih peneliti dosen-dosen muda, kemudian masih ya kan masih dosen muda, masih bahas mubtadi, peneliti mula, itu selalu membawa kertas di saku saya itu.
Bahwa kertas dan ballpoint itu mesti, karena tidak ada HP, notes tidak ada, itu catatan-catatan tidak ada. Ya kertas, saya kemana bawa kertas. Biasanya kadang-kadang di tengah jalan atau duduk di mana kita terus ada intuisi al-hadas ya. Oh ini masalah ini bagus diteliti ya. Sekarang isunya deep learning ya. Deep learning ya. Apa yang deep learning yang perlu dikerjakan, diteliti dari dalam pembelajaran bahasa. Oh ininya, catat aja itu, dicatat aja itu, dicatat. Nah, akhirnya jadi judul implementasi deep learning dalam belajar bahasa Arab misalnya gitu. Itu bisa itu ya. Jadi jangan lupa itu bahwa alat untuk mencatat kiranya Anda di tengah jalan tersilak apa ter apa, terilhami ada masalah penelitian yang diteliti ya. Nah, dulu bawa itu termasuk mana-mana ada kertas dan pulpen di saku saya itu. Karena dulu saya setiap tahun harus penelitian dulu itu ya. Ikhtiar muskilat tabaru su'batan. Nah, iwajihul bahis al-mubtadi'u. Memilih masalah itu termasuk sulit. Masalah yang itu sulit yang dihadapi oleh peneliti pemula. Kita tidak ya, kalau ditanya ida suiltum atau suilna, ma muskilatul bahas, apa masalah penelitiannya? Wahya ijadul muskilah. Apa masalah yang dihadapi peneliti yang pertama kali? Ya menemukan masalah. Jadi muskilatul bahas ya ijadul muskilah. Masalah yang dihadapi peneliti dalam penelitiannya adalah menemukan masalah penelitian. Itu yang paling sulit, yang paling muskilah. Jadi, ijadul muskilah ya muskilatun ukhra. Menemukan masalah juga masalah itu. Jadi masalah bagi peneliti. Walidzalika li'an ladzalika yamilu talib ila ikhtiyaril masyakil al-aridah. Cenderung mahasiswa itu kalau menemukan masalah itu milih masalah yang luas ya. Kalau Anda punya masalah tentang kurikulum, wah kurikulum sekarang begini-begini ya. Yang apa yang mau kita teliti dari kurikulum itu gitu. Jangan terus kurikulum secara luas, masih luas kurikulum masyakil aridah. Kira-kira dari kurikulum apa yang layak untuk menarik untuk diteliti saat ini ya? Masalah apa yang lagi in dalam kurikulum? Misalnya, yaitu tadi mengembangkan kurikulum bahasa Arab berbasis deep learning. Nah, deep learning. Padahal deep learning itu ya isinya itu ya bukan hal baru itu ya. Istilahnya baru. Dikemaslah, diperbarui, dikemas itu. Baik. Inna ikhtiyara mushkilah wa tahdidaha. Inna ikhtiyara mushkilah wa tahdidaha rubama yakunu as'ab min ijadil khulul laha. Ya, ada ungkapan memilih masalah dan membatasinya ya, itu kadang-kadang lebih sulit daripada memecahkan masalah itu sendiri ya. Walidzalika inna ijadal mushkilah ya mushkilatun. Menemukan masalah itu ya masalah. Inna ikhtiyara mushkilatil bakhs laisa amron sahlan. Nah, ini bukan tidak mudah. Fakhtiyaruha ya mushkilatun bihad ya. Memilih masalah itu ya masalah, masalah tersendiri. Fakhtiyaruha ya mushkilatun bihad ya. Memilih masalah itu ya masalah tersendiri. Faya tahtaju ila ru'ya wa tahayyul wa istibsar. Jadi untuk menemukan masalah itu butuh visi yang kuat ya, butuh daya imajinasi yang kuat, butuh daya pikir yang kuat. Ya. Tahayul ya, kita harus berimajinasi. Mulai sekarang kira-kira masalah penelitian apa itu yang akan kita teliti itu ya. Ya, makanya cari isu-isu baru apa sekarang itu ya. Isu baru kawang kanat fi manhaj dirosi, sawang kanat fil mawat adirosi, sawang kanat fi mada padahal taklim atau tariqat taklim atau tadris atau sawang kanat fi wasail taklim atau fi takwim. Isu-isu itu kira-kira mana pada kurikulum atau bisa pada materi, bisa pada strategi pembelajaran, bisa pada penilaian dan bisa pada apa itu? Bisa pada media pembelajaran. Nah, soal ingin meneliti deep learning lah,
luas tuh di planning ini, ditinjau di sini dalam bidang apa kamu nanti di planningnya itu, gitu. Dalam penilaian kah atau dalam menganalisis kurikulum, apa kurikulum bahasa Arab dalam perspektif deep learning misalnya gitu. Nah, itu oke ya. Nah, ini mafhumul musyilah. Anak naqaltu hadza min Ubaidat ya bil kitab, apa itu Al-Baqsul Ilmi Asalibu kalau nggak salah itu ya. Mafhumul musyilah. Ma hiya mushkilatul bahas? Ya. Inna hadhil as'ila salasa yakni tushiru ilaina ijaba an ta'rifil muskilah. Tiga pertanyaan itu bisa menjawab, menuntun kita, mengisyaratkan, memberi syarat kepada kita untuk mendivisikan masalah penelitian. Maya alasilah awalan fahal nuwajihu su'ubatamma. Apakah kita menghadapi suatu kesulitan? Idza sodafna su'ubah fahiyya muskilah. Jika kita menghadapi kesulitan, itu masalah. Kesulitan mengembangkan, meningkatkan motivasi belajar, kesulitan mengembangkan materi, kesulitan apa dalam pembelajaran, ya, atau siswa mengalami kesulitan dalam belajar, siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi, itu so'obah, itu termasuk muskilah. Idza sodafna so'obah taklimiyah, kesulitan belajar, pembelajaran, wahya muskilah. Cuma soal tani fal nuwaju naqsomma. Apakah kita menghadapi kekurangan atau khotomah, kesalahan? Nilainya anak-anak kok yo gak sesuai dengan standar KKM ya. Nah, itu termasuk kekurangan. Itu muskilah. Atau khota amma. Karangannya mahasiswa atau siswa kok banyak yang salah ya. Itu khota amma, itu hati muskilah. Nah, kalau ada khota amma ini berarti nanti penelitiannya tahlil akhto ya. Apa tuh analis kesalahan ya. Ya, analis kesalahan bahasa Arab tulis mahasiswa kelas berapa alia misalnya gitu. Nah, itu masalah tadi, fahal nasyukku fi hakikati syai'imah. Apakah kita ragu terhadap satu kenyataan, satu realita yang ada, satu isu yang ada? Kalau ada ragu, itu berarti jangan ada masalah. Nah, itu termasuk sumber masalah, masalah penelitian itu. Ada teori baru sekarang misalnya itu, bahwa cooperative learning itu dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar. Nah, terus Anda bertanya-tanya apa benar ya? Hal huwa sahih. Sahamla anna ta'allum adza ta'awuni yuraqi naw'iyah tahsil ad-dirasi wa naw'iyah amal ta'lim. Nah, idza kunna fi syakkin ya fi raibin an hadhin nadhariyah fa hadhihi mushkilah. Jika Anda meragukan terhadap sesuatu, itu masalah. Ya kok ragu ya? Apakah benar di planning itu gini-gini ya? Nah, itu masalah. Nah, liilajim syakki saka syak untuk menghilangkan ragu-ragu ya diteliti al-bahas ya. Tuma al-islah allati bagi al-bahas ayujiba aliyah bin istil bahas. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti ya, yang terkait dengan masalah penelitian. Jadi ini hadil asilah tubayyin lana yakni ma'ayir muskilah as-solihah, ma'ayir ikhtiarul muskilah, kriteria menentukan masalah. Ma'ayir ikhtiarul muskilah, kriteria memilih masalah. Aswal awal hal tastahwidus muskilah ala timamil bahs wa raghbatihi. Apakah kita, apa masalah itu menjadi perhatian dan konsen terus kesukaan, nah, komitmen seorang peneliti. Apakah masalah itu menjadi konsen, komitmen, dan kerohbah ya, kesenangan, termasuk yang disukai oleh peneliti. Nah, kalau masalah itu memang menjadi perhatian, konsen, komitmen,
peneliti, ya itu layak untuk diteliti masalah itu. Ya, layak untuk diteliti. Nah, itu perlu itu. Jadi nggak semua masalah. Makulul muskil, laisakul muskilah, solihatun lil bahas. Tidak semua masalah itu layak untuk diteliti. Ya. Tuma aliyah muskilatun jadidah. Apakah ini termasuk masalah yang baru atau masalah yang sudah pernah diteliti orang lain? Nah, itu kalau pernah diteliti lawan, diteliti lagi itu tamilu ila tazwir ya. Nanti cenderung apa itu tazwir apa plagiasi nanti itu ya. Jadi diteliti orang lain diteliti lagi terus malauna laisaunaka khususia ya. Min baksika binisbati lisairul bukhus as-sabiqo. Tapi ada penelitian Anda tidak memberikan penjelasan spesifikasinya apa, distingnya apa dengan penelitian sebelumnya. Akhirnya nanti bisa akhirnya terjadi plagiasi itu ya. Pengulangan itu boleh untuk pengembangan, untuk perluasan, untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu plagiasi ngeplok gitu ya. Masalahnya sama, latar belakangnya sama, ya judulnya itu relatif sama, terus hasilnya sama lah. Itu yang plagiasi. Dulu ada mahasiswa kuliah di perguruan tinggi terkenal ya, terkenal, perguruan tinggi besar lah. Namanya saya masih ingat tahun 90 berapa ya. Saya waktu itu pelatihan penelitian kualitatif 2 bulan di IKIP Malang gitu ya. Saya masih namanya masih IKIP Malang, era IKIP Malang. Dulu di Tempo di majalah itu ada isu plagiasi lulusan perguruan tinggi terbesar, termasuk salah satu terbesar di Indonesia. Cum laude itu orang itu. Kemudian orang itu, mahasiswa itu yang lulus cum laude S2 itu ngajar di perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Di Jombang apa mana pokoknya di Jawa Timur lah. Kalau cum laude sudah lulus itu, ternyata itu tesisnya itu plagiasi. Plagiasi dengan milik dosen swasta juga. Nah, itu yang memplagiasi itu ditulis itu laki-laki. Saya masih ingat namanya karena singkat sekali namanya. Nah, itu perlu ya. Kalau Anda memilih masalah supaya tidak terplagiasi, coba sudah diteliti apa belum? Nah, walidhalika la budda fi takril bahas gunaka dirosa sabiko. Oleh karena itu dalam penelitian itu harus disebutkan penelitian serupa terdahulu sebelumnya apa saja. Terus dipaparkan hasilnya itulah. Nanti penelitian Anda itu bedanya apa lah. Meskipun meneliti tentang deep learning ya misalnya itu. Tetapi penelitian deep learning sebelumnya dengan penelitian Anda itu apa kekhasannya itu ya. Itu harus muncul di situ supaya ditakuna li Allah yakuna baksuka baksan tazwirian supaya penelitian Anda itu tidak penelitian plagiasi ya. Plagiasi. Akhirnya didiskualifikasi. Lulus dengan cum laude itu. Perguruan tinggi terbesar termasuk katakan 33 perguruan tinggi terbesar di Indonesia lah itu. Ya, Indonesia. Saya nggak sebutkan karena ini online ya, nanti nggak enak ini ya. Tapi itu. Saya masih ingat yang plagiasi, betul plagiasi itu. Namanya singkat, nama Jawa ya. Masih ingat itu. Ya, jadi mengulang itu boleh, cuma tinggal mana yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya yang belum diteliti. Nah, itu yang belum diteliti itu yang Anda teliti. Misalnya sama-sama di planningnya. Di sana di planning itu yang diteliti kurikulumnya. Nah, lah, kamu meneliti di planning dari perspektif implementasinya di sekolah. Lah, itu gitu loh. Itu namanya tikror. Tikror. Repetisi, pengulangan ya. Saya dulu disertasi saya itu dibaca apa dipelagasi orang. Saya tidak tahu, saya ditelepon oleh teman saya di satu kota di luar Jawa Timur ya. Dia menelpon saya waktu saya di Ban PT di Hotel Akasia. Ya, ada akreditasi Ban PT. Telepon, nah dia manggil saya itu Cak, karena akrab. Cak, disertasi sama diplagiasi koncoku. Saya nggak sebutkan perguruan tingginya. Negeri sama-sama negeri ya. Ya, Depak, tinggi Depak. Kemudian nah saya nggak ambil pusing ya saya oh ya ya saya ya nggak anu diam aja pasif aja tiba-tiba
minggu berikutnya pembimbingnya itu pejabat nasional ya. Eh, Kalau dia di Diktis, Dirjen Perguruan Tinggi, Dirjen, pembimbing Dirjen ya, Dirjen, Dirjen Perguruan Tinggi lah, tapi bukan perguruan tinggi negara ya, Kemendikbud ya. Datang ke rumah saya di Malang itu, melihat disertasi saya, difoto dengan WA-nya itu, difoto dia beliau sudah orang-orang punya WA yang besar itu ya, saya masih WA konia apa namanya WA lama itu ya, kecil itu ya. Beliau datang ke rumah saya, melihat dari Jakarta beliau datang tuh. Akhirnya terus beliau memberi masukan mungkin ya dilihat, terus memberi masukan ke Mas yang dibimbingnya, terus Mas yang dibimbing itu menemui saya di Malang, diskusi dengan saya, diskusi dengan saya, terus akhirnya ketemu titik temunya, saya meneliti dari ini Pak, terus Bapak bisa melanjutkan penelitian dari aspek yang lain. Sama-sama itu terkait dengan apa ya, pragmatik Al-Quran juga itu ya, Al-Quran. Akhirnya ketemu ya, tidak ada masalah, maafin Sheila. Setelah itu dengan saya komunikasi terus, sampai beliau mati saya juga diundang gitu ya. Nah itu perlu ada distinksi atau al-furuq baina khususnya lah. Saya tidak berbeda nanti khususnya, keunikan, kekhasan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya yang temanya itu hampir sama, sama tema-tema di planningnya. Ya, pernah diteliti yang lain, sebenarnya di planning, tetapi dari kurikulum, dari penilaian, lah kami akan meneliti spesifikasi itu adalah dari metode implementasi pembelajaran. Nah, itu boleh. Hal satu dirasatul mabdula ila ma'rifati syai'an. Apakah masalah yang Anda pilih untuk penelitian itu bisa memberi sumbangsih terhadap pengetahuan, kemajuan pengetahuan. Nah, itu ilmu pengetahuan ya. Apakah masalah yang Anda pilih itu bisa memberikan sumbangsih terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Al-jasatiul bahas al-qiyam bidirasil muktarohah. Apakah masalah yang Anda pilih itu mungkin peneliti dapat melaksanakan penelitian yang diusulkan? Nah, itu. Anda punya masalah menarik, tapi tidak mampu Anda melaksanakan, ya jangan dipilih. Ya, tidak punya kemampuan, kapasitas untuk kemampuan ya untuk meneliti itu, misalnya penelitiannya butuh waktu 4 tahun. Nah, enggak. Itu termasuk Anda ada istita'ah ya, tidak ada kemampuan itu, karena li'anna yakni mudah ad-dirasa mahduda yakni yakni sanatain kan, sanatain. Wa amma baksuka fi haja ila aksar min arba'i sanawat. Nah, itu termasuk antum la tastati'una al-qiyam bi dirasatil muqtaroha. Harus itu. Hal mushkilah nafsuha solihatun lil baksi wa dirasa. Apakah masalah yang Anda pilih itu layak, visible untuk diteliti? Nah, visible untuk diteliti. Wah, itu ada masalah menarik itu. Tapi tidak bisa diteliti ya. Bisa diteliti, layak diteliti, bukan karena masalahnya itu tidak ada, tapi masalahnya itu tidak bisa diteliti, unresearchable. Masalahnya menarik, tapi masalah itu tidak layak sekulil bahas, tidak layak diteliti, tidak visible lah, visible itu tidak bisa dilaksanakan penelitian itu. Masalah itu pola interaksi antara malaikat mungkar nakir dikubur dengan mayat. Nah, itu kamu teliti, itu menarik itu kalau ketemu itu. Mbak, datanya tersedia apa enggak itu, researchable apa enggak itu? Bisa diterita Mbak, soleh hal bahasa apa enggak itu ya. Menarik, nanti pola interaksinya dua arah atau satu arah itu kan. Terus kalimat tanya yang digunakan apa saja, bagaimana teknik bertanya malaikat itu, terus bagaimana respon mayat terhadap pertanyaan malaikat, apa respon balik malaikat terhadap jawaban, itu menarik itu kalau Anda bisa penelitian itu. Tetapi tidak visible untuk diteliti, layak lil bahas. Ya, menarik masalah itu ya. Hal sabaqa li bahsin akhor an sajal bihadzal bahas. Apakah masalah yang Anda teliti itu sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, peneliti yang lain. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini hadil as'ilah yakni labud ka tamma biha fi
tahdi ikhtiar wa tahdidi muskilatil bahsi. Apakah pernah diteliti orang lain? Kalau sudah teliti, kamu mau teliti yang mana? Nah, itu supaya tidak ada plagiasi tadi ya. Walidhalika labuda ayyakatuba al-bakhis ad-dirasah sabiqah bisbasi. Jadi peneliti itu harus menemukan penelitian sebelumnya ya. Halil bakhis imkanah madiyah wa uqad kafiyal adail bakhis. Apakah peneliti punya apa? Finansial ya, modal uang ya. Apa finansial, biaya dan waktu. Kalau muskilahnya itu menuntut tata talab ila imkanah madiyah kasiro wafiro wa antum la tamlikuna, ya jangan dipilih, yaitu masalah tidak layak untuk diteliti ya. Tidak bisa dipilih, tidak bisa diteliti, jangan diteliti karena membebani Anda. Terus waktunya juga ya, penelitian butuh dana 100 juta. Mahasiswa ada 100 juta, 5 juta aja sebulan masih mencari itu habis lagi ya. Nggak tahu Mas Misbahul Umam itu berapa gajinya itu dua sekolah itu. Kalau penelitiannya itu butuh 100 juta habis gajinya itu ya. Bukan habis, minus itu ya. Ya, itu harus perhatikan. Waktu juga gitu. Anna khududa mudatat dirasa mahduda ya, sanatain ya. Nah, terus kamu butuh waktu penelitiannya akhtar min sanatain lah, itu termasuk masalah yang harus tidak perlu dilanjutkan karena itu di luar kemampuan Anda. Hal muskilah lil muskilah fi majal yumarsul bakhis. Apakah masalah penelitian yang dipilih itu bidang yang ditekuni peneliti? Ya, itu. Jadi harus perhatikan kamu nanti memilih ala buta antahtaru wa ta'arufil muskilah wa ijadul muskilah allati fi majalin tumarisunaha. Jadi kamu nanti harus misalnya yang Anda tekuni, yakni nahnu numaris ta'limal lughatil arabiyah. Itu bidang Anda pengajaran bahasa Arab. Lah nanti hal antum sa tufadiluna manhaj dirasi kurikulum au mawad dirasiyah bahan ajar au madkhal ta'lim pendekatan belajar ma ila dzalik. Bidangnya ya, sesuai dengan bidangnya. Nah, maya muskilatil bahas. Ini ada muskilatil bahas, yakni wujud tanaqud baina makana fil waqi' wa makana yang bagi ayyakun. Masalah penelitian itu dikatakan masalah jika ada kesenjangan antara real yang kenyataan dengan yang seharusnya ada. Nah, dengan singkat, adanya kesenjangan antara realita dan harapan. Nah, itu. Harapannya nilai siswa itu 75 minimal alaqol khamsa fi khamsa wa sab'in. Walakin al bayar al waqi'iyah nataij talaba hasil nilainya murid itu aqallu min sab'in. Nah, itu tanakut bainama kana fil waqi' maka yang yakun. Jadi masalah penelitian adalah adanya kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Itu masalah. Di dalam bahasa Jerman adanya kesenjangan perbedaan antara das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu fakta kenyataan yang terjadi seperti ini versus das Sein harapan yang harusnya yang terjadi. Seharusnya itu siswa itu minat belajarnya tinggi, itu seharusnya itu kan harapannya itu, ternyata kenyataannya nggak seperti itu ya. Itu termasuk masalah penelitian. Ikhtiar muskilah, memilih masalah, ada ma'ayir dzatiyah, ada kriteria individu ya, kriteria subjektif individu dan subjektif. Apa kriteria seperti itu? Yaitu ihtimamul baghis ya, hadil mata tukarir ya min qabl. Jadi kriteria individu masalah penelitian yang dipilih, satu ihtimamul baghis, itu menjadi perhatian peneliti. Cuma qudratul baghis, kemampuan peneliti ya, mampu kudroh madiyah wa kudroh ma'nawiyah wa kudroh imkanat madiyah itu ya. Jadi kemampuan finansial, tenaga, waktu itu harus kudroh. Tawafurul imkanat madiyah tadi, tersedia ada anggaran ya.
anggaran. Nah, ini tawafurul maklumat, ketersediaan data. Ya, datanya harus ada di sana, jangan sampai tidak ada data. Saya masih ingat dulu itu pernah apa itu menguji proposal disertasi ya, disertasi proposal di UIN dulu waktu saya masih aktif di sana, ya itu full di sana itu ya. Jadi ada mahasiswa mengajukan judul gini, implementasi pendekatan konstruktivis dalam belajar bahasa di Pondok Pesantren X, masih ingat. Terus saya tanya, ada nggak data pendekatan konstruktif di pondok itu? Kamu sudah tahu? Belum, Pak. Lah, kalau tidak ada di sana ada kamu menggunakan konstruktivis karena sudah kamu patok bangkrong judulmu implementasi pendekatan konstruktivis. Oh iya, Pak. Nah, kalau tidak ada kan gagal itu penelitian di sana. Karena ada mutawafuril maklumat, tidak ada data, nggak tersedia datanya. Ya. Nah, atau ada nggak di sana itu suatu dokumen yang mengatakan bahwa guru dalam mengajar harus menggunakan konstruktivis? Tidak ada. Ya, tidak bisa itu. Tidak bisa. Andakah kamu masuk ke sana di Rosata Media, studi pendahuluan, di sana ada indikasi yang mengisyaratkan gunakan muasyirat tasyiru ilaik tasyiru lak anna al mudarris yutabiku madkhal binai. Nah, gitu. Apakah Anda ketika Anda ke sana studi pendahuluan terus ada indikasi bahwa guru arahnya menerapkan pendekatan kritis? Tidak. Nah, jangan dijustifikasi psikologi ya konstruktivis. Ya kalau Anda ingin meneliti pembelajaran di sana dari perspektif psikologi ya aja implementasi pembelajaran bahasa Arab di Pondok X dalam perspektif psikologi itu aja. Nah nanti psikologinya di sana itu apa, modelnya apa itu data di lapangan itu. Sehingga nanti ditemu bahwa proses psikologi ada dua, behavioris dan konstruktivis atau behavioris dan kognitif, nah, gitu lah itu temuan di lapangan. Tapi kalau dijustifikasi judulnya di awal implementasi konstruktivis, ya gak ketemu di sana namanya tidak tawafur al maklumat, ya. Al musa'adah al idariyah, ada izin. Nah, ada izin, kalau tidak ada izin ya jangan diteliti. Nah, di dalam bukunya Spritely itu ya Partisan Observation, buku lama itu 82, itu salah satu peristiwa sosial yang dapat diteliti, yang layak untuk diteliti adalah permissiveness, diberi kesempatan, diberi izin. Nah, beri izin. Nah, ini kemarin siapa yang Mas Nailur ya, yang mau ke Gontor siapa? Ngerti ke Gontor? Sama kemarin. Ana Ustaz. Ya, itu kalau diberi izin tidak apa-apa karena alumni sana kalau makulul bakhis yusmahulil bakhsi fi mahat Gontor. Tidak semua peneliti itu diizinkan untuk di sana. Yang diizinkan pengalaman bimbingan saya itu yang alumni sana, alumni Gontor ya, itu seperti kemarin Pak Gunawan, itu Guruman 2 Malang itu alumni sana, meneliti di sana dan memang datanya banyak ya. Al ma'lumat fi hadal ma'at wafiroh sak pirang-pirang sak budget. Walakin laisa hunaka musa'adah idariyah lah itu ya. Nah, tidak ada izin ya jangan ke sana ya tidak boleh ya. Karena syaratnya peristiwa sosial yang diteliti itu namanya permissiveness ya, itu diberi izin gitu ya. Ada itu dalam ada beberapa persyaratan ya penelitian kualitatif pada domain sosial itu dalam bukunya Spritely ya. Berarti Participant Observation 82 itu ya. Tapi yang baru itu ada mungkin diperbarui di online mungkin ya bisa di browsing gitu ya. Itu ya, musyawarah. Cuma ma'air istimaiyah wa ilmiah ada standar sosial dan keilmiahan. Al-faidah amal bahas ada manfaatnya. Secara praktis ada manfaat penelitian itu masalah yang diteliti ada manfaat praktis. Ya. Ada musahamatul bahas fi taqaddumil ma'rufah, ada sumbangsi penelitian itu masalah dipilih itu terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Takmim nataij dirasa bisa digeneralisasi, takmim itu generalisasi ya. Hasilnya itu ke tempat-tempat yang lain ya. Terus musyamatul bahas fi tamyatul bukhusin ukhra, masalah yang ada peneliti itu yang Anda pilih itu memberikan sumbangsi untuk pengembangan penelitian-penelitian yang lain.
Nah, alan ini saya kira qawaid tahdidul muskilat, kaidah-kaidah batasi masalah. Nah, ini yang penting itu supaya tidak luas ya. Ini ada kun wathiqon anal maudu' alladhi ikhtartau laisa ghamidon aman. Nah, itu percayalah, nah, itu harus dipercaya dulu, Anda harus percaya ya bahwa tema yang Anda pilih itu tidak gomit. Gomit itu ambigu atau umum, jangan pilih yang umum. Ini ada contoh ini ya, uh, dari tesis kalau nggak salah itu, tapi saya modifikasi. Judulnya ini, Tahlili Bunudul Ikhtir atas Sunifi, Imtihan Al-Qabul. Nah, ini aslinya mungkin salah ketik, tapi saya ketik apa adanya. Lil Imtihan Al-Qabul mungkin gini ya. Bima Turasatil Mu'alimin wal Mu'alimat Bahrul Ulum Tambah Beras Nyobang. Itu tesisnya mahasiswa itu. S2 UIN-nya. Jadi saya dulu full di S2 S3 dulu nguji tesis itu. Analisis butir soal pengelompokan tasnif itu placement test untuk ujian penerimaan di Madrasah Mu'alim Mu'alimat Bahulu Tambar Jombang. Nah, ini ada yang komit soalnya ini, pertanyaan ini, masalah ini, kaifa jaudatul ikhtibar atas nifi al-imtihan al-qabul bimatul mu'alim Bahulu Tambar Jombang. Nah, ini soal hadal bahas gomit masih umum ini. Yang diteliti bagaimana kualitas tes. Ya. Yang di sini kan mau dianalisis. Yang ditanya kualitas tes pengelompokan ya. Ini juga gomit ini. Nah, gomit ya. Soal hadal bahas gomit awam lam yatadih lana hudud jaudatil ikhtibar. Tidak jelas batasan kualitas tes itu bagaimana. Ya, bagaimana ya. Kalau ini analisis butir tes penempatan, maka yang dianalisis satu, bagaimana validitasnya itu. Nah, makanya ketika membuat judul seperti ini, peneliti harus menguasai teori-teori, memahami teori-teori secara global tentang evaluasi. Kalau ini analisis butir tes, maka dia harus menguasai validasi, validitas, relabilitas, daya beda, tingkat kesulitan sebuah tes harus dikuasai. Sehingga dari teori itu membantu peneliti, teori membantu peneliti untuk membuat rumusan masalah. Gak seperti ini, masalahnya nggak sambung ini. Yang mau menganalisis butir soal, yang ini menilai tes, kualitas tes, nah itu nggak sambung. Di sini netral, dianalisis butir soalnya. Seharusnya kalau judul seperti ini, masalah yang dipilih adalah bagaimana validitas butir soal itu, bagaimana realitas soalnya, bagaimana daya bedanya, bagaimana tingkat kesulitannya, terus kompetensi yang diukur apa, nah, itu kompetensi diukur apa saja dalam tes penempatan di pondok itu, seharusnya itu. Nah, yang ini karena terlalu gomit samar. Mungkin atas misal bahas aktar wuduhan. Jadi buatlah sedemikian rupa masalah mesti penelitian itu disusun supaya jelas, lebih jelas. Ya. Dok hudud al muskilah ma'ahadwi jami al jawanib wal amawil lati saufalatat leman bahas awid dirasa. Jadi batasi masalah itu dan hilang, buang aja semua aspek yang tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian Anda itu ya. Kalau ini enggak sangkut ada sangkut pautnya ini dengan penelitian jauh datul ikhtibar ini. Ini enggak jauh dari judul ini ya. Ya. Arif al-mustalah al-khas allati yajibu istikhdamuha fi dirasatik. Buatlah definisi-definisi istilah-istilah khusus itu yang akan digunakan. Itu memudahkan Anda merumuskan masalah. Ya. Memilih masalah, membatasi masalah. Al-an al-khusul al-mishilah. Nah, ini. Bagaimana caranya supaya bisa menemukan masalah itu? Ya, ya. Kaifa al-khusul al-mishilah. Hunaka idatu toroik, idatu tekniyat, idatu strategiyat lil khusul ala muskilatil bahas. Ya. Pertama, al-khibro al-akademiyah. Academic experience. Ya. Pengalaman akademik ini, kuliah ini termasuk academic experience. Ya. Min dalika min khilal muhadharah kuliah wan nuqas, wan niqas, ya. Diskusi.
dakhilas di dalam kelas. Nah, ini kuliah ini termasuk salah satu sumber untuk memperoleh masalah penelitian, mendapatkan masalah penelitian, ya. Pengalaman ini, ya. Academic experience, ya. Al khibrat al yaumiyah, daily experience, ya. Pengalaman sehari-hari. Ya, guru punya pengalaman misalnya gitu, ya. Pengalaman sehari-hari itu membantu kita untuk menemukan masalah. Oh, hayat itu dinamikiyat, itu dinamis. Hunaka as'ilatun katsirotun, dan banyak pertanyaan yang mungkin an nukawwinaha min ikhlai khibratina. Bisa karena pertanyaan yang dapat kita kembangkan dari pengalaman kita. Wa tastahiqqul istiqsa. Dan itu layak untuk diteliti, di-inquiry. Istiqsa itu inquiry, ya, diteliti. Inquiry, ya. Ada bukunya namanya inquiry, ada satu buku namanya inquiry, penelitian itu, ya. Kualitatif itu istisqa. Inquiry. Ada satu buku judulnya Inquiry, ya. Yaitu ini cara memperoleh masalah. Al khibrat ta'limiyah, teaching experience. Sudah ladaikum kasir, ya, min khibrat ta'limiyah. Pengalaman mengajar itu bisa memudahkan untuk memperoleh mendapatkan masalah itu. Guru-guru itu daripada mahasiswa S2 atau S3 yang belum pernah ngajar itu, kalau taklimnya itu guru lebih banyak dan guru lebih cepat untuk menemukan masalahnya, ya. Asra'u minal akharin, ya, binisbati li ijadil musykilah at-ta'limiyah li'anna lidil mudarris khibra katsira wafira, ya. Waqi'iyah, punya pengalaman banyak dan itu real, ya. Al-masyahid awil dhawair at-ta'limiyah, fenomena pembelajaran minal ijabiyat wassalabiyat, baik itu yang positif maupun negatif, tasluhul istifadatu minha, itu layak untuk dia diambil manfaatnya atau dimanfaatkan, ya, li muskilatil bahas, untuk masalah penelitian. Bisa itu baik yang ijabiyat maupun salabiyat. Cuma at-ta'arud il-mauqif al-medan, ya, ini sering keliling, ya. Ya, expose to files situation, ya. Sering aziarah al-maidaniyah, sering datang ke sekolah melihat orang-orang mengajar, melihat guru-guru mengajar, ya. Watadrib, ya, melihat kunjungan ke latihan, pusat-pusat pelatihan, ya. Taj'al farda yuwajib syirat tastati'i khululam min muayyana. Jadi ketika kita mau sering kunjung ke lapangan, melihat di lapangan itu, melihat pelatihan-pelatihan di sana itu membantu membuat individu itu untuk menemukan masalah dan mendorong dia untuk memecahkan masalah itu. Tumal istisyarat, konsultasi, ya, itu konsultasi dengan ahli, ya, dengan ahlinya, masa konsultasi dengan pembimbingnya, ya. Bainal zumala labas, ya. Saya dulu itu ketika disertasi itu mau nyusun disertasi itu kunjungan ke teman-teman karena tidak ada HP, ya. Ya, tidak ada HP. HP itu kecil itu, ya, nggak ada WA, ada. Saya ke teman kos, ya, S3 itu. Terus omong-omong di rumah kosnya itu kira-kira apa, ya, masalah penelitian kita itu yang layak itu. Itu konsultasi dengan teman, dengan kakak kelas, dengan teman satu kelas dulu itu S3 itu. Yang saya sering konsultasi itu Pak Hartono itu, ya, sekarang ketua prodi S3 S2 di UNESA itu, ya, teman satu angkatan dulu, ya. Itu terus kakak kelas saya itu Pak Anang satu. So, saya ke rumahnya, Pak Anang gimana, ya, masalah apa, kita layak diskusi di sana itu. Nah, min khilal baksi ma'al ikhsoin, diskusi konsultasi itu bisa dengan statistik. Kalau penelitian ada masalah yang akan Anda teliti itu adalah kuantitatif. Wal bahisin, para peneliti, wal idariin, ya, para administrator, ya, warijal amal, para tokoh-tokoh pekerja, ya, ya. Tentang apa? Bagian masalah yang layak untuk diteliti dan dipecahkan masalah itu. Ini cara-cara hadi istratijiyat lil husul al muskilah. Cuma asfud dimag, bahasa Inggrisnya brainstorming, ya. Ya. Brainstorming min ikhlas islatil amiq allati tusaru min kibali majmu'ah, ya. Jadi brainstorming dengan teman-teman, dengan kelompok, ya. Terus nanti akan menemukan ini litatur afkar, jadi untuk mengembangkan pemikiran baru tentang masalah
penelitian yang akan diteliti, yaitu Bengstrom, Asfudimag itu. Nah, kadang-kadang ini tidak ilmiah, kurang ilmiah, tapi kadang-kadang benar. Al-hadas, intuisi. Kadang-kadang muncul, loh ini layak diteliti. Nah, kotak tilah dinil farti afkan jadi dan saidul hadas. Jadi kadang-kadang itu datang ke tiba-tiba muncul di pemikiran kita, sebuah pemikiran baru di otak kita, di dinil fart itu pemikiran baru yang membantu itu saya adalah hadas ya, sebagai suatu intuisi ya, itu kadang-kadang muncul itu. Oh, makanya bawa kertas itu, saya dulu bawa kertas kemana-mana dengan pulpen itu, kadang-kadang intuisi muncul pertengah perjalanan di mikrolet ya, kadang-kadang muncul ya, mana di toilet ya, kadang kamar mandi muncul. Yang lebih muncul lagi itu kata sholat fi asna isolah itu sholat, tapi itu katanya ilham syaitoni itu ya, bukan ilham ilahi ya. Kadang-kadang sering tuh tengah-tengah sholat muncul masalah penelitian. Nah itu tidak tahu itu termasuk ilham ilahi atau ilham syaitoni ya. Ya Allah alam ya. Apakah Tuhan menolong kita pada tengah sholat itu penelitianmu apa gitu? Ya. Atau itu setan muncul membujuk kita, ini penelitian ojo jangan konsentrasi sholat tapi saya beri ide untuk menemukan masalah penelitian, judul penelitian. Nah, kadang-kadang itu ya. Tapi kalau ceramahnya Adi Hidayat itu termasuk setan masuk ke sita itu ya. Ya, Allah alam ya. Sering saya sholat itu di tengah-tengah sholat, jadi saya tidak munafik ya. Ya, muncul masalah penelitian, masalah penelitian itu ya. Ya, nah itu Allah alam itu apakah anugerah Tuhan atau anugerah setan, tidak tahu itu ya. Toh akhirnya ketika saya buat penelitian jadi diterima juga itu ya. Itu intuisi di mana kapan-kapan bisa muncul. Mumarosa tabadil ma'arif. Nah, ini ma'al khubaro, sering tukar pikiran dengan para ahli ya. Nah, jadi mumarosa menekuni tukar pikiran, tukar pengetahuan dan para ahli. Di situ bisa menemukan masalah. Terus mumarosa tila il kutub awil maroji an-nadhoriyah. Bisa masalah penelitian bisa muncul karena kita sering menelaah membaca buku-buku atau referensi teori tentang teori ya, teori yang relevan ya. Ya, harus ini. Kalau tidak punya teori, ya saya kira untuk sulit. Sauba alaina ijadul mushkilah biduni al-afaq al-wasi'anin nadhuriyah. Kita sulit untuk menemukan masalah jika tidak punya wawasan yang luas tentang teori ya, yang layak, yang sesuai ya, sesuai. Mumarah dirasat al-abhas sabiqah al-munasibah. Review penelitian terdahulu yang relevan itu ya. Penelitian dulu dibaca kira-kira yang belum apa ya itu, yang sudah apa yang belum itu Anda teliti, dan itu bisa diperoleh tahassul ala dimsyillah min dirasah murajaah adirasah sabiqah. Itulah maqalah tinata idil bahas fit dauriyat al-muhakkama al mustawa al-alim wal batani. Ya, harus banyak membaca artikel hasil penelitian di jurnal terakreditasi. Tapi jangan akreditasi yang rendah itu. Saya banyak melihat jurnal di Sinta itu bahasa Arab itu, pengajaran bahasa Arab itu banyak yang nggak relevan itu ya. Banyak yang salah itu secara konsep ya. Ya, jangan. Kalau bisa ya cari jurnal yang akreditasi Sinta 1 atau Scopus ya. Ini cara-cara ya istratijia li khusul al ma'rifah ya. Nah, ini juga termasuk saya mengulangi lagi nih, saya kutip dari buku lain ya. Murojaat dirasawil mahasabiqah ya. Mereview penelitian terdahulu. Murojaat sebenarnya banyak mereview teori-teori yang relevan ya. Apalagi Murojaat Dauri Al-Baksiyah. Nah, review jurnal penelitian. Nah, itu. Sekarang banyak diklik pengajaran bahasa Arab, brek gitu sudah. Jurnal apa saja, Sinta 1, Sinta 2, apalagi jurnal bahasa Arab banyak sekarang itu.
ada Al-Arabiyat, ada Arabiyatuna, ada apa lagi tuh? Nah, banyak Al-Mahiro, apa lagi? Saya banyak ya yang Sita dua itu ya, banyak itu ya jurnal-jurnal. Terus ada tuh Iktishaful Ta'lim ya ini mengeksplorasi pengalaman pembelajaran. Ya. Ini al-khibra al-waqi'ah min ahsanil mudarris ya. Ini pengalaman real itu salah satu guru yang terbaik ya. Nggak saya ini ya nggak saya bacakan ya nanti sudah jam 8 ya. Sudah jam 10 ini ya. Iya, 10:13. Kemudian isti'ab tatawwarat awi qadaya ta'lim ila rabbi al-hadisah. Nah, ini memahami perkembangan isu-isu atau isu-isu pengajaran bahasa yang baru. Al-an qadaya al-an madza qama ya qadaya al-an. Apa isu sekarang yang lagi ini apa? Yaitu yang lagi ini sekarang itu apa? Ya AI ya dalam pengajaran bahasa Arab misalnya gitu. Pemanfaatan AI dalam pengajaran bahasa Arab gitu ya. Ini saya diajak Bu Mazia itu Bu Laili untuk menulis buku tentang AI dalam pembelajaran bahasa pendidikan itu. Saya belum sempat belum masih cari-cari literatur dulu ya. Ya, itu harus tahu dari Anda harus tahu paham isu-isu dan saya kira guru-guru itu banyak memperoleh isu-isu pembelajaran sekarang yang baru dari kementerian ya, dari Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama ya. Bapak Ibu malah lebih tahu informasi inovasi-inovasi pembelajaran daripada saya karena Bapak Ibu langsung berhadapan dengan Kementerian Pendidikan dah. Sekarang itu dulu kan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Dasar jadi satu. Saya kan sekarang kan disendirikan. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri, Kemerdikti, ada Kementerian Dasar dan Menengah yaitu. Sehingga kami ketika ada informasi baru seperti agak terlambat ya. Dan Bapak Ibu guru yang lebih tahu itu ya. Nah, ini bahwa muskilatul bahas berpengaruh terhadap berbagai komponen di dalam penelitian. Ini saya kutip dari Al-Ilaqah baina al-bahas wa ijra'atul bahas. Ijra'atul bahas ya ini. Ya. Ajza'ul bahas ya. Hubungan antara pertanyaan masalah penelitian dengan komponen-komponen yang lain. Ini saya kutip dari buku ini ya tahun 2015 ya ini. Bukunya Research in Language Teaching and Learning ya. Ya. Nah, usilatul bahas itu bisa menentukan uslubul bahas, menentukan desainnya pembelajaran, desain penelitian. Kalau muskilatul bahasnya itu bagaimana pengaruh metode X terhadap Y, jelas. Itu desain penelitiannya kuantitatif pendekatannya, desainnya apa? Eksperimen. Bahwa eksperimen itu ada yang pra eksperimen, ada eksperimen penuh itu masalah lain, tapi eksperimen desainnya. Kalau masalah penelitian bagaimana pengaruh penggunaan metode X terhadap Y, instrumennya jelas, tes, tidak ada lagi. Tidak ada, kalau yang utama instrumennya tes, bukan wawancara, bukan angket, bukan pengamatan, bukan. Kalau itu mau dilakukan itu sunnah saja. Apakah sunnah muakkad atau soal haita, alam. Tapi instrumen utama mesti tes. Karena dari tes itu dapat diketahui pengaruhnya bagaimana. Ketika masalah penelitian itu adalah pengaruh penggunaan X terhadap Y, pengumpulan data jelas, pemberian tes. Nah, perencanaan data, pemberian tes. Tidak ada lagi yang utama itu. Nah, ketika masalah penelitian itu pengaruh penggunaan X, metode pengaruh X terhadap Y, jelas. Alis datanya adalah kuantitatif, menggunakan statistik, SPSS sekarang itu bisa ikhtibaru tak, bisa uji T. Nah, T-nya itu apakah menggunakan independen tabel, independen ya, atau paired sample t-test, independent sample t-test atau paired sample t-test. Kalau itu ada kelompok kontrol dan eksperimen, membandingkan kelompok kontrol dan eksperimen, maka datanya jelas. Datanya jelas uji T, selain uji T juga ada, tapi katakan yang paling sederhana uji T,
menggunakan independent stability test. Kalau itu masalah penelitiannya itu desainnya itulah satu kelompok saja, tidak ada kelompok kontrol, maka jelas membandingkan antara pra-tes dengan post-tes, pre-tes dengan post-tes. Al-Muqarana baina nata'iz bil qabri wal isral ba'di. Jelas cukup menggunakan sampel variety test ya, untuk analis data. Jelas itu. Hasilnya pun demikian. Jika masalah penelitiannya itu ada pengaruh, bagaimana pengaruh X terhadap Y, hasilnya nanti T di sini nih, berapa? Timatu tak. Berapa nilai T-nya dan berapa nilai P-value-nya, berapa P-value-nya. Ya, kalau T-nya itu hitung, kam taul hisab, berapa itu hitung. Tidak karena taul hisab agak sarwa, agak baru minta il jadwal. Nah, itu mesti itu di hasil ini. Dari masalah ini dapat ditemukan hasilnya. Idza kana ta'il iktibar akbar minta jadwal fauna fa nakul anna al variable x itu faal tarkiati y ya itu. Terus implikasi pada konsep kerangka kerja ya, prosedur kerjanya apa ya, mulai awal sampai akhir dan implikasinya apa. Kalau itu pengaruh metode X terhadap Y, implikasinya ya, kalau itu signifikan, ya harus dilaksanakan implikasinya. Karena metode yang di instrumen di eksperimenkan itu efektif. Maka rekomendasinya harus dilaksanakan, diterapkan, dikembangkan. Gitu ya. Nah, ini yang tadi, ini bahasa Inggris, hasilnya bahasa Inggris. Nah, terus, kalau berusaha masalah penelitian dan pengajaran bahasa apa saja bidangnya, majalnya itu apa, ruang lingkupnya apa. Awalan bisa mawat dirosia, materi ajar. Cuma bisa pendekatan strategi metode pembelajaran. Bisa media, tergantung nanti apa yang kamu punya concern kemana. Ail ihtimam, mingga. Ya, ihtimamnya Anda kemana? Kalau ke media, ya ke media. Kalau Anda punya kelebihan di pendekatan, ya pendekatan. Kalau Anda punya kompetensi cenderung ke bahan ajar, ya bahan ajar. Itu. Bisa pengembangan, bisa deskripsi, analisis, dan sebagainya. Kalau program saja bisa ke penilaian, takwin, evaluasi. Tidak, sekarang itu lagi ininya penilaian berbasis hot. Saya ingin mengembangkan pelatihan-latihan pada buku ajar dengan menggunakan hot. Nah, itu ada kemarin mahasiswa saya, itu bimbingan saya, mengembangkan latihan pada buku apa ya, kemarin saya lupa itu. Dengan menggunakan ini, hot ini. Dengan menggunakan berpikir tingkat tinggi itu ya. Jadi dia mengembangkan soal-soal itu pada buku itu karena bukunya itu soal-soal latihannya tidak berbasis itu ya, kemampuan rendah, terus dia ingin mengembangkan pada hot itu. Kemudian bidang penelitian bisa pada pemerolehan bahasa atau lingkungan bahasa ya. Anda sekarang diajar sama Pak Ibnu ya, ya bisa pemerolehan bahasa seperti Pak Gunawan di Gontor itu pemerolehan bahasa yang diteliti. Bagaimana pemerolehan bahasa alumni bahasa di sana itu ya. Bisa lingkungan bahasa, bisa linguistik terapan lainnya problem itu. Analis kesalahan, analis ke tahlil akhto, tahlil takobuli, contract analysis, error analysis ya. Nah, itu. Bisa pada kurikulum. Nah, bagaimana misalnya Anda ingin mengembangkan kurikulum dengan pendekatan deep learning misalnya gitu, monggo silakan. Nah, atau Anda meneliti bagaimana kurikulum yang baru itu dalam proses deep learning misalnya itu. Nah, ini nih hadhihi ya majalat fi ta'limil lughatil arabiyyah as-salihah bahas. Bidang-bidang penelitian dalam pengajaran bahasa yang bisa diteliti bidang-bidangnya ini ya. Bidang ini. Baik, hadam ini wa rubama lataikum soal atau jihad atau muktarohat. Soal Ustaz. Baik. Kaitannya al-muta'addidah al-tahassusat itu dengan judul penelitian itu kemana arahnya Ustaz? Nah, itu saya ada rencana minggu depan akan menyampaikan itu, Oh, menyampaikan konsep manhajul bukhus
al-muta'addidul tahassusat ya. Jadi nanti ya itu perlu panjang itu menjelaskan itu. Jadi penelitian itu di sana ada unsur multidisiplin ilmu. Jadi ada disiplin pembelajaran, ada yang psikologi. Nah, itu misalnya tadi implementasi pembelajaran bahasa Arab di Pondok X dalam proses psikologi dan sosiologi ya. Itu pertama ada tiga dimensi. Tadi khususnya ada tiga. Pertama adalah pembelajaran yang sudah diteliti. Kedua, bagaimana pembelajaran itu diprospek dari teori psikologi dan bagaimana pembelajaran diprospek dari teori sosiologi. Itu sudah multi lintas disiplin itu, lintas disiplin ilmu itu ya. Itu lintas disiplin. Paling tidak kalau nggak lintas itu ya tidak multi ya interdisipliner. Nah, ada namanya monodisipliner, ada interdisipliner, ada multidisipliner, ada transdisipliner. Ya. Nah untuk S2 ini kan multidisipliner ya. Misalnya ada lagi, misalnya ada penelitian yang uh, itu dulu Pak Nanat Jumana itu menganalisis kurikulum, bahasa Arab Madrasah Aliyah tahun 80 sampai tahun 2000. Dilihat dari perspektif apa kurikulum itu ya? Dari perspektif psikologi, linguistik dan sebagainya itu lintas disiplin ya, bisa multidisiplin. Jadi nanti akan saya sampaikan mungkin gantian ya besok untuk sementara masa menyampaikan topik itu ya, kemudian nanti akan menyampaikan konsep multidisiplin, interdisiplin dan monodisiplin. Karena tidak akan saya nggak menyampaikan lintas disiplin karena di sini lintas disiplin saya sampaikan di S3 ya. Jadi multidisiplin itu suatu penelitian yang uh, terjadi interkoneksi antar disiplin, ya. Antar disiplin ilmu dalam satu penelitian dan masing-masing punya metodologi yang berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Ya, nanti yang ini menggunakan A, yang menggunakan B. Ya. Misalnya penelitiannya bimbingan saya Bu Hani A, itu dosen Usuluddin ya, itu S3-nya dulu menganalisis unsur-unsur balawiyah pada hadis arba'in nawawiyah wal istifadatu minha litatwiril mawad ilmu balaghah. Jadi dia itu di satu sisi ada dua hal di ilmu yang dilacak di sana. Satu adalah unsur balaghahnya ya. Yang kedua membuat buku, mengembangkan buku. Jadi yang satu kualitatif, yang satu kuantitatif buku. Lah, masing-masing yang analis balaghiyah itu metodenya beda dengan pengembangan analis balaghiyah, metode penelitian dengan Stirosa Maktabiyah. Ketika mengembangkan buku ajar, membuat buku ajar dari hasil analisis, itu ada metode lagi, metode lain, namanya research and development. Ya, itu. Jadi suatu interkoneksi antar disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai metodologi berbeda-beda cara analisnya. Yang satu metodologinya Stirosa Maktabiyah karena disiplin ilmunya adalah kesastraan, kebalagoan. Yang satu membuat buku ajar yang metodologinya R&D lah. Itu multidisipliner ya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan di pengantar aja ya, karena biar nggak jenuh saya terus. Saya mohon nanti kelompok satu presentasi, terus nanti berikutnya saya akan sampaikan yakni mafhum buku manajil bukus yakni mana muta'adidah at-takhassusat ya, multidisiplin. Baik, soal akhir, Mafi? Ya, Mafi, soal. Mau Baik, di dalam tujat as'ilah ini enggak muncul ya anu font Arab saya di bawah sini nih. Kadang muncul, kadang enggak. Oke. Baik, fi dardasah mujur Ustaz.
Ya, ini untuk laporan. Baik, di dalam tujat asila minkum, bayah naktatim, liko ana, saursila atal malaf ilaikum jami'an, fi, fi WhatsApp, ya, WhatsApp. Bayah naktatim liko ana, bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alamin. warahmatullahi